Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak teman sekalian dimanapun anda berada, yang sudah di kantor, yang masih di rumah atau di jalan, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu diberikan rezeki yang banyak, barokah dan berlimpah ruah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas untuk berdoa dulu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses ya, sambil kita visualisasikan kesuksesan-kesuksesan kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Mohon ampun kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Semoga kita bayangkan, semoga kita ditemukan dengan orang yang baik-baik, dikumpulkan dengan orang yang baik-baik. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yuhliful mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Kita pasrahkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi yang cerah ini, yang bahagia, yang indah ini, saya masih ingin melanjutkan tentang pembahasan etos kerja, ya, etos kerja. Ya, tentang etos kerja. Kalau kemarin kita bicara tentang continuous improvement atau kaizen, sekarang saya berbicara tentang etos kerja. Etos kerja itu apa, ya kan? Etos kerja itu dari bahasa Yunani yang diyakini cara berbuat, gitu ya, yang diyakini atau cara berbuat, sikap serta persepsi terhadap nilai di dalam bekerja. Karena etos kerja itu etika ya di dalam kita bekerja. Sedangkan kalau dalam kamus besar ya etos kerja adalah pandangan hidup yang khas
dari suatu golongan sosial. Jadi pengertian etos kerja adalah semangat kerja menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Ciri khas keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Lalu bagaimana menurut Muslim etos kerja sebagai cara pandang yang diyakini orang Muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan memuliakan dirinya, tapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh yang mempunyai nilai ibadah yang luhur, atau sebagai cara mengimplementasikan perintah Allah untuk selalu berbuat baik atau amal soleh. Karena ibadah tidak hanya ibadah rutinitas itu ya, tapi ibadah-ibadah itu banyak sekali, termasuk bekerja ya. Ini tidak hanya ubudiyah, jadi ibadah-ibadah sosial lainnya itu termasuk ibadah. Etos kerja apa itu? Etos kerja merupakan totalitas kepribadian diri kita, cara mengekspresikan, memandang, meyakini, ya, memandang, meyakini dan memberikan sesuatu yang bermakna agar untuk apa? Untuk mendorong dirinya bertindak meraih amal secara optimal, ya, mengoptimalkan diri atau high performance, Jadi performancenya yang tinggi. Nah ini maka tadi etos kerja Muslim itu sikap kepribadian yang melahirkan dari etos kerja Muslim tadi itu akan melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya ya, atau ini loh ya, saya sebagai manusia Sufyan kalau menampakkan dirinya yaitu memamerkan dirinya, menunjukkan dirinya dia punya bisa diterima gitu ya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Jadi goal akhirnya amal soleh berarti tujuannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, tujuannya ibadah, ibadah amal soleh berarti ibadah, sehingga bekerja didasarkan pada prinsip-prinsip iman, yakin. Jadi iman percaya dasarnya bekerja itu karena Allah, sehingga bekerja didasarkan pada prinsip-prinsip ibadah atau iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fitrahnya kita sebagai seorang Muslim ya, sebagai seorang Muslim hamba Allah yang rindu menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya. Kalau kita bisa bekerja kan berarti kan kita dapat amanah, dapat dipercaya, dan kita dapat mengimplementasikan sebagai manifestasi diri, menampilkan kemampuan dirinya, ya, yang bisa dipercaya, dan kita bisa diamanah, dan kita bisa menampilkan dirinya dari bahwa kita itu memang betul-betul memang amanah, dapat dipercaya, dan menunjukkan pengabdian diri kita, ya, dan kita menunjukkan kita sebagai seorang yang bekerja, kita menunjukkan bahwa kita itu memang kalau diberikan tugas tanggung jawab kita amanah. Ya. Sebagaimana dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 maknanya, dan tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi kalau kita lihat ini semua aktivitas kita kan ibadah menyembahku. Padahal dalam sehari lebih banyak kita itu apa? Sholat kita 5 waktu itu paling lama sekali sholat berapa? Cuma 5 menit, 10 menit. 10 menit kali 5 waktu cuma berapa? Jadi lebih banyak apa itu bekerja. Nah, kalau bekerja ini tidak diniatkan ibadah, maka sangat bertentangan dengan Quran ini. Ya, gitu. Maka aktivitas bekerja adalah suatu fitrah yang merupakan salah satu ciri khas orang Muslim, ciri khas sebagai manusia atau identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang benar, yaitu iman, mengesahkan Allah, tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah sebagai Muslim, tapi juga sekaligus meninggikan derajat kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Apabila kita bekerja itu adalah fitrah manusia, maka jelaslah manusia enggan bekerja, malas dan tidak mau. Karena tugas utamanya memang bekerja, harus tidak boleh malas dan tidak mau. Dan mendaya gunakan seluruh potensi dirinya, menyatakan keimanannya dalam bentuk amal yang kreatif. Sesungguhnya dia itu melawan fitrah dirinya sendiri. Nah, itu ya. Di sini dijelaskan bahwa bekerja sebagai fitrah manusia, maka harus menunjukkan amal kreatif. Dan jika dia tidak seperti itu, maka menurunkan derajat identitas dirinya sebagai manusia. Ya. Karena memang manusia adalah makhluk terbaik, manusia yang termulia. Setiap muslim selayaknya dia tidak asal bekerja, tidak hanya sekedar mendapatkan gaji atau sekedar menjaga gengsi agar tidak dianggap sebagai pengangguran, karena kesadaran bekerja secara produktif serta dilandasi dengan semangat tauhid, semangat mengesahkan Allah, dan tanggung jawab mereka salah satu ciri yang khas dari karakter atau kepribadian seorang. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk menjadi pengangguran
apalagi menjadi manusia yang kehilangan semangat inovasi, semangat inovatif. Karena apa? Karena hidup yang tidak memberikan makna, apalagi menjadi beban dan meminta-minta, pada hakikatnya merupakan tindakan yang tercela. Makanya memang tidak dilarang oleh Allah dan dicela oleh Allah. Seorang muslim memiliki etos kerja adalah mereka yang selalu obsesif, ya, obsesif, atau ingin berbuat sesuatu yang penuh manfaat, yang memiliki obsesif. Dia sehari-hari dia selalu ingin bekerja, ingin melakukan segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Itulah merupakan bagian dari amanah dari Allah. Ya. Dan cara pandang yang demikian tadi, dengan cara apa? Melaksanakan sesuatu harus didasarkan pada 3 dimensi. Ya. Obsesif tadi, untuk bermanfaat tadi, selalu melandaskan dirinya pada tiga dimensi. 3 dimensi. Apa itu 3 dimensi? Yaitu kesadaran yang pertama, dimensi kesadaran makrifat. Makrifat aku tahu. Ya. Yang kedua yaitu dimensi hakikat, aku berharap. Kemudian dimensi syariat, aku berbuat. Nah, gitu ya. Kita bahas dulu mulai dimensi makrifat. Aku tahu, ya, sifat. Ya, aku tahu. Tahu siapa aku kekuatanku, kelemahanku, ya. Yang paling tahu ya siapa? Diri kita kan. Tahu apa pekerjaanku, tahu siapa pesaingku kalau dalam bisnis, ya. Tahu siapa kawanku, tahu siapa kompetitorku, tahu produk knowledge-nya, tahu apa yang dihasilkannya, tahu apa bidang usahanya, ya kan? Tahu tujuannya, visi misi perusahaannya, ya kan? Tahu siapa relasiku, tahu bagaimana mengembangkannya, tahu bagaimana memajukannya, ya kan? Tahu bagaimana cara menghadapi setiap hal ini. Nah, itu berarti kan harus tahu banyak pengetahuan, ya. Tahu pesan-pesan yang akan aku sampaikan supaya perusahaan ini bisa maju, ya itu dimensi makrifat. Aku tahu yang diinginkan perusahaan, tahu yang tahu produksinya, tahu yang akan dikembangkan, jadi tidak ada alasan tidak tahu. Maka di sini dimensi makrifat atau dimensi aku tahu ini di sini harus banyak, terutama tentang dirinya, pekerjaannya, tugas tanggung jawabnya, pesan-pesan yang ya, amanah tadi. Jika ada yang belum tahu harus banyak belajar, banyak tahu, mencari informasi. Kemudian yang kedua yaitu dimensi hakikat, aku berharap. Aku berharap hakikatnya, ya hakikatnya. Sikap diri yang menetapkan sebuah tujuan, kemana arah tindakan dilangkahkan. Kemana arah tujuan dilangkahkan. Setiap pribadi muslim meyakini bahwa niat atau dorongan untuk menetapkan cita-cita merupakan ciri bahwa dirinya hakikatnya, aku berharap, hakikatnya, intinya, ya hakikatnya, aku bekerja itu karena Allah. Karena ibadah tidak hanya semata-mata, itu ya hakikatnya, hakikatnya aku sikap diri untuk hakikatnya itu tadi. Hakikatnya dalam bekerja memang kelihatannya aktivitasnya seperti ini, tapi sejatinya saya niatkan karena Allah. Nah, contohnya begitu ya. Tujuan utamanya bekerja tidak hanya sekedar memenuhi kehidupan hidup, tapi ini adalah tujuan hakikatnya yaitu karena perintah Allah, karena untuk ibadah kepada Allah. Contohnya begitu hakikatnya. Aku berharap hanya ya tujuan kemana arah tindakan dilangkahkan setiap pribadi, tujuannya kemana. Tapi ini jauh. Jadi bahwa niat atau dorongan menetapkan cita-cita, tentu di sini ada niat yang ikhlas, tahu ya, karena hanya amal yang ikhlas, hanya yang totalitas yang persyaratan yang bisa diterima oleh Allah. Hanya amal yang ikhlas, hanya yang bisa sampai kepada Allah. Hakikatnya di situ. Dan itu tidak perlu disampaikan, tidak perlu diutarakan. Jadi hakikatnya, tujuannya, intinya ini. Jadi inilah yang membuat seorang pekerja menjadi kuat. Karena apa? Kenapa? Karena mereka punya impian, punya cita-cita yang tinggi, sehingga mereka terus bisa semangat terus. Apa? Karena ada niat-niatan, dorongan-dorongan tadi, ini yang menjadikan dirinya semakin terus punya namanya motif yang terdalam, motif yang tertinggi, gitu ya. Jadi hakikatnya. Ya, kemudian apa berikutnya yang dimensi ketiga yaitu etos kerja dimensi syariat, aku berbuat. Yaitu di sini
tentang peran atau potensi diri, tujuan serta harapan-harapan hendaknya mempunyai arti kecuali bila dipraktekkan dalam bentuk tindakan nyata, yaitu membedakan semangat kerja dalam Islam ini kaitnya dengan nilai cara meraih tujuan. Bagi seorang muslim, bekerja merupakan kewajiban. Ini sudah kewajiban saya bekerja. Di dalam kelihatannya memang kewajibannya, tugas tanggung jawab. Dan yang hakiki dalam rangka menggapai ridho Allah, menggapai ridho Allah. Sedangkan orang non muslim atau orang kafir, jadi orang kafir bermujahadah untuk kesenangan dunia dan untuk memenuhi hanya untuk memenuhi kebutuhan milik keluarganya atau untuk memuaskan hawa nafsunya. Karena dia hanya sebatas kehidupan di dunia saja. Orang kafir itu hanya fokusnya hanya sampai di dunia, sedangkan orang Islam itu bekerja karena apa? Kewajiban, amanah dan ini karena bekerja di dimensi berbuat itu dia melakukan dengan tugas tanggung jawab ya, namun di dalam hatinya orientasinya yaitu semata-mata ini karena amanah dengan nilai-nilai yang tinggi. Maka kalau kita bisa melihat ini, mestinya kita sebagai seorang muslim kita bisa bekerja lebih dengan totalitas, lebih dengan pelayanan yang prima karena mata mengharapnya bukan dengan manusia, tapi berharapnya kepada Allah. Maka kemarin kami juga sudah sampaikan, kalau hanya fokus di dunia itu makanya kurang, makalah muncullah yaitu di Jepang adalah kaizen yang yaitu semangat untuk terus melakukan perbaikan yang terus menerus ya, semangat untuk terus menerus melakukan perbaikan ya, karena kalau tidak demikian dia berhenti ya. Maka kaizen yaitu yang dipelopori oleh Masaki Imai ya, Masaki Imai, jadi itu salah satu karena ada problem di sana karena di sana tidak dipercayakan Tuhan, namun namun dengan semangat kaizen itu, semangat terus berbuat itu akhirnya menjadikan perusahaan-perusahaan di sana termasuk negara di sana bisa terus berkembang dan bertumbuh gitu ya. Itu teman-teman sekarang Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan kita dengan yang sedikit ini bisa menambah keyakinan kita, menambah wawasan kita bahwa apapun yang kita lakukan ini semata-mata kita ada tiga hakikat tadi, ada tiga dimensi tadi di dalam bekerja, hakikat, makrifat dan syariat tadi. Dan semuanya semata-mata hanya tentunya kita harus seiring sejalan ya antara antara pikiran, perasaan dan tindakan. Selama ini saya selalu sampaikan antara pikiran, pengetahuan, perasaan, hakikatnya ya atau intinya, kemudian tindakan itu syariatnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah. Dan jika ada kesalahan, kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa, mengharap ridho Allah. Mari kita luruskan niat kita dan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mendoakan untuk saudara-saudara kita semoga hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha dibah khafidatur rafi'ah. Idza rujatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa wa kanat haba'an mubassa wa kuntum aswajan salasa. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul masamati ma ashabul masamah wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mauduna muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi ahwabi wa abarika wa kasim min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تسيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطاح ممدود وديل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وديل من يحموم لا بريد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحديث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه قوما فظلتم تفقهون إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ما الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب معنون لا يمسه إلا مطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم